Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis kita dengan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat karunia yang Allah tidak pernah hentikan kepada kita, dan justru kita yang suka berhenti dalam bersyukur. Maka berbanyaklah istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, lalu muhasabah, lalu banyak-banyak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah firmankan dalam surat Saba ayat 13. Maka jadilah yang sedikit tersebut. Kalau yang punya alam semesta ini menyatakan sedikit, maka pantaskah kita santai-santai dan kita menggampangkan dan meremehkan masalah ini? Karena kegagalan dalam bersyukur itu fatal, hadirin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur nikmat, nggak bersyukur, itu azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi sekali lagi PR kita bukan keluar dari masjid ini sebatas bawa pengetahuan, bawa ilmu, dan senang mengerti dan tercerahkan terhadap suatu hal. Kita harus yakin bahwa saat kita keluar dari majelis ini, kita membawa pulang PR. Itu PR bersyukur. Dan begitulah penuntut ilmu itu hidup. Begitulah penuntut ilmu itu menjalani kehidupan. Ia sadar kelemahan dirinya, lalu dia yakin bahwa apa yang dia dapatkan karena nikmat, karunia, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi hadirin, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita juga meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala keselamatan, perlindungan, penjagaan, kasih sayangnya kepada kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita, pada ulama-ulama, pada umat dimanapun ia atau mereka berada, khususnya yang sedang terzolimi, sedang teraniaya di Palestina,
di Gaza dan di berbagai tempat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, kekuatan kesabaran, ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbesar pahala mereka, menjaga keikhlasan dan kejujuran mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara mereka, memberikan husnul khotimah yang wafat dari mereka, dan diberikan pahala yang sangat besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mendoakan mereka dan membantu sesuai dengan kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke pembahasan kita. Kita telah menjelaskan bahwa sebagaimana dijelaskan para ulama, kita tuh nggak akan mendapatkan ilmu nafi kecuali kita menunaikan hak-hak ilmu. Kita beradab dengan ilmu. Bil adabi tafhamul ilma. Itu yang dikatakan Yusuf bin Husain rahimahullahu ta'ala. Hanya dengan adab Anda bisa mengetahui hakikat dari ilmu. Dan yang dimaksud adab di sini adalah adabul ilm, beradab dengan ilmu itu sendiri. Dan itu juga dijelaskan oleh Abul Qasim rahimahullahu ta'ala. Secara makna beliau menyampaikan bahwa apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan dari ilmu, diafiliasikan kepada ilmu dan menjadi ahli ilmu, sebelum kita tunaikan hak-hak ilmu, maka kita nggak akan berhasil kecuali mendapatkan casingnya saja, dan nanti ilmu itu jadi bumerang bagi kita. Jadi kata para ulama yang sudah berpengalaman, yang lebih ngerti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang perjalanannya sangat panjang, mereka bilang gak akan berhasil kecuali kita menunaikan hak ilmu. Makanya para ulama membahas buku-buku tentang adab-adab ilmu, di antaranya Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, dan buku-buku yang lain. Ada Ta'lim Muta'allim, ada banyak buku tentang masalah ini. Tujuannya adalah agar kita berhasil mendapatkan ilmu nafi. Dan hadirin Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan juga bahwa penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, tapi di waktu yang sama hidupnya itu penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan bahwa harapan itu sangat penting. Penuntut ilmu itu, jadi kalau ilmu kita nggak bermanfaat nih, jadi kita cek diri kita aja sendiri. Kalau ilmu kita bermanfaat, kita itu nggak pernah pesimis, nggak pernah pesimis. Kita itu sangat optimis, sangat optimis. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika saya mau tanya sama antum sekalian, ayat apa yang dinobatkan sebagai ayatnya pembaca Al-Quran? Ayatul Qurra
Siapa yang tahu? Kan udah ikut halakoh tadi ya. Apa ayat yang dinobatkan oleh para ulama sebagai ayatnya pembaca-pembaca Al-Quran? Hah? Apa? Iqra. Ayat Iqra. Iqra Ustaz. Masya Allah. Optimis ya? Ini baru penuntut ilmu. Salah. Masih. Iqra. Bukan nih. Apa penting optimis. Masih optimis nggak? Masih. Baru udah salah. Gak apa-apa. Apa ayatnya para pembaca Al-Quran? Hah? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat apa surat? Surat. Surat apa ayat? Masya Allah. Semakin jauh jawabannya kita kasih. Biar lebih dekat lagi. Termotivasi. Ayat apa? Hah? Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Kenapa bisa itu? Karena ada warattilil Quran atau tartila. Oh gitu. Kalau Iqra juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Optimis. Insyaallah optimis itu. Saya juga optimis ngasih antum nih. Salah. Surat Fatir. Ayat 29. Itu yang dinobatkan sebagai ayatul Qurra. Ayatnya para pembaca Al-Quran. Ayatnya orang-orang yang dekat dengan wahyu, dekat dengan ilmu. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, wa yunfiq wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Terus apa lagi? Sirra wa alaniyah, baik dalam kondisi rahasia maupun kondisi terang-terangan. Terus yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap perniagaan, bisnis yang tidak pernah dan tidak akan rugi. Ini yang dinamakan ayatul Qurra. Jadi antum yang hadirin yang belajar tahsin, yang menghafal Al-Quran, yang belajar tajwid, yang belajar tuhfah, yang belajar jazariyah, yang punya halaqah, yang belajar tafsir, yang belajar Al-Quran, ini jangan lupakan ayat ini. Ini ayatnya para qurra. Qurra itu jamak dari qari. Qari itu artinya pembaca. Jadi pembaca Al-Quran itu hidupnya yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Quran. Cukup. Wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Cukup? Belum. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka berinfak, mau yang kaya maupun yang pas-pasan berinfak. Mimma razaqnahum, mereka ambil dari rizki yang Allah berikan kepada mereka.
Jadi nggak harus nunggu kaya, apalagi penuntut ilmu, apalagi qori, hobinya itu keluarin duit, gitu. Berapa? Semampunya, sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Dia suka ngasih. Sirra wa alaniyah, rahasia maupun terang-terangan. Nah terus ini poin kita. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu berharap perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi hidup mereka penuh dengan apa? Harapan. Nah itu. Ini orang yang punya ilmu nafi. Hidupnya penuh dengan harapan. Kenapa? Karena yang mereka kerjakan tidak ada kemungkinan rugi. Nggak ada. Nggak ada. Yarjuna tijaratan lan tabur. Kita punya temen jago bisnis, ngajak kita join. Lu mau chip in nggak? Gitu loh. Gue mau ngerjain project nih. Jago nih orang. Gitu. Dan pengalaman di bidang itu. Pengalamannya udah 20 tahun. Kira-kira kalau kita tahun gitu mau nggak? Kita nanya dulu kan. Berapa? Udah terserah lu deh. Lu punya duit berapa? Lu taruh. Nanti gue yang jalanin. Kira-kira kita ikutan nggak? Nggak. Wih, zuhud juga tuh. Ikutan nggak? Ikut. Optimis apa pesimis? Optimis. Pertama, ada peluang rugi apa nggak? Ada, tetap ada. Sejago-jago orang bisa jadi yang kali ini dia salah memprediksi. Yang kali ini dia kalah buat perhitungan. Ada peluang rugi. Tapi karena track recordnya, pengalaman, dan dia expert di bidang itu, kita optimis. Itu manusia sama manusia, optimis tuh. Padahal ada peluang rugi. Lalu bagaimana jika Allah yang kasih garansi subhanahu wa ta'ala? Bagaimana ketika Allah yang berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki yang tidak pernah ia duga-duga. Bagaimana mungkin kita bisa pesimis? Kita hidup dengan harapan dan optimisme. Kita hidup dengan harapan dan optimisme. Karena kita berinteraksi dengan firman-firman Rabb kita yang tidak mungkin salah, yang tidak mungkin keliru. Janji-janji yang terdapat di dalam Al-Quran yang Allah firmankan, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak, kebatilan itu nggak bisa datang ke Al-Quran. Perboden nggak bisa datang. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi. Kebatilan nggak akan pernah datang dari depan atau dari belakang, dari semua arah kan. Tanzilun min hakimin hamid. Ya, mungkin. Karena Al-Quran diturunkan dari Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jadi penuntut ilmu, kembali lagi tadi kita katakan surat Fatir, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu senantiasa berharap perniagaan dan bisnis yang tidak mungkin rugi. Maka hidup mereka selalu optimis. Hidup mereka selalu semangat. Hidup mereka selalu punya harapan. Gak lemes. Dan itu yang menunjukkan ilmu kita bermanfaat. Maka lihat aja. Orang kalau ingin tahu ilmunya bermanfaat atau enggak, lihat spiritnya.
Lihat energinya ketika dia hidup. Lihat narasi yang dibangun. Lihat kesehariannya. Kalau berkeluh kesah, lalu curhat, segala macam, itu ilmu Allah. Walaupun sering ngaji. Bukan begitu. Tapi walaupun susah, walaupun ini, tetap optimis. Tetap berharap sama Allah. Itu ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Itu poin. Itu hal poin. Makanya saya suka bilang, salah satu guru saya itu suka ngajak ke pantai. Suka ngajak ke pantai, hafizahullah ta'ala. Lalu, sama murid-murid nih, diajak ke pantai. Lalu pasti pantai. Atau kalau ke pantai ngapain? Udah gak usah cerita deh, kan banyak macam-macamnya. Pantainya hampir steril nih. Terus dia bilang, sambil nunjuk lautan, antum melihat tuh lautan tuh. Itu isinya berbagai macam jenis ikan. Dan Allah kasih makan. Allah kasih makan tuh ikan-ikan. Masa kalian gak dikasih makan sama Allah? Gitu. Dan yakin guru kita tuh. Masa kalian gak dikasih makan sama Allah? Sedangkan kalian berinteraksi dengan firman Allah, sunnah Rasulullah SAW, mana mungkin gak dikasih makan? Pasti dikasih makan. Masa penuntut ilmu gak dikasih makan? Itu udah. Ikan tongkol aja dikasih makan sama Allah. Masa antum gak dikasih makan? Ikan teri itu dikasih makan sama Allah. Masa antum gak dikasih makan sama Allah? Ikan cupang. Hidupnya, bayangkan, di botol. Dikasih makan sama Allah. Masa antum pernah hidup di botol? Gak pernah hidup di botol. Masa pesimis? Masa gak dikasih makan sama Allah SWT? Ainal uqul, mana akal sehat? Kita bisa ke sana, bisa kemari, bisa loncat, bisa ngesot. Kan saya nanya, pernah nggak antum hidup dalam botol? Kapan? Ini ikan hidup dalam botol. Dan itu ikan punya energi, betul nggak? Ikan cupang, ditemuin sama cupang, naik gitu. Punya energi. Mana lesu? Ini kita bisa ngesot, bisa lari, lesu. Masya Allah. Kalah sama ikan. Padahal Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Maka minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Lalu semangat hidup. Lalu kita belajar. Itu fungsinya belajar. Ilmu itu bukan buat keren-kerenan. Bukan buat jago-jagoan. Bukan casing. Bukan sebatas personal branding. Ilmu itu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang memberikan energi, memberikan spirit, memberikan optimisme, memberikan harapan kepada kita. Lihat Nabi SAW. Gak pernah lemas, optimis. Sampai ketika beliau terusir dari Taif, terzolimi, teraniaya. Dan dua malaikat siap mengeksekusi penduduk Taif. Lihat bagaimana respon Nabi kita SAW. Jangan. Saya masih berharap dari sulbi mereka lahir generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu kalau bahasa kita gagal total di misi itu. Bahkan terusir. Optimis. Dan itu tidak gagal di mata Nabi SAW. Dan memang gak gagal. Hanya ahlu dunia yang bilang itu gagal. Saya masih berharap. Oke, kalau orang tua mereka tolak
yang dewasa nolak. Saya berharap dari sulbi mereka, generasi berikutnya berbeda dengan bapak-bapaknya. Bayangkan. Seoptimis itu Nabi, hadirin sekalian sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kekuatan harapannya kepada Allah. Kekuatan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 148. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Mampu. Apa susahnya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jadi, makanya apa kata Allah dalam surat Fatir? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard. Dan tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di langit maupun di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Itu yang membuat kita semua. Nggak ada yang bisa menundukkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin. Allah Maha berkuasa. Cuman kita kurang percaya dengan Rabbul Alamin. Iman kita masih kurang. Maka kita sering suudzon, buruk sangka. Dan akhirnya kita dihukum dengan buruk sangkanya kita tersebut. Allah berfirman, Ana inna dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Dalam riwayat, in khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Kalau baik, maka kejadiannya baik nanti. Dan kalau buruk sangkaannya, maka yang kejadian buruk, kata Allah SWT. Itu kita itu seringkali. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali kemakan dengan prasangka kita kepada Allah. Kita termakan dengan pesimisme kita. Makanya kan yu'jibunil fa'lu. Nabi kita SAW itu kagum dengan optimisme. Senang Nabi SAW dengan optimisme itu. Dan optimisme itu yang terkuat, harapan yang terkuat itu lahir dari ilmu kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lahir dari iman kita terhadap Allah Tabaraka wa taala. Itu tadi, nggak ada yang bisa melemahkan Allah. Dan Allah maha berilmu dan maha berkuasa. Berarti yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah janjikan. Dan janji Allah jelas di dalam Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Itu semua janji-janji. Itu yang akan terjadi. Tapi kita kadang-kadang terburu-buru hadir. Nggak sabar. Atau salah persepsi. Ketika kita mengharapkan pertolongan, seringkali yang kita pikirkan bahwa pertolongan itu adalah uang, kerjaan, dan lain sebagainya. Padahal nggak demikian. Contoh-contoh. Hadits riwayat Imam Ahmad. Ini contoh. Innaka. Nabi SAW bersabda. Saya rasa hadirin banyak yang sudah dengar hadis ini. Udah dengar belum? Masya Allah. Karena memang belum saja sebutkan. Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal. Sesungguhnya
tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu, kecuali Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik untukmu dibanding hal tersebut. Gitu. Jadi sesungguhnya tidaklah Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan hal lain yang lebih baik buat Anda daripada hal sebelumnya yang Anda tinggalkan itu. Jadi ada hal yang kita tinggalkan karena Allah, haram misalnya, atau melalaikan, kita tinggalkan. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Orang meninggalkan pekerjaan, salary yang puluhan juta, bahkan ratusan juta karena Allah, karena ternyata pekerjaan itu tidak halal misalnya. Maka Allah akan ganti dengan pekerjaan, atau Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik daripada pekerjaan tersebut. Pernah dengarkan hadis itu ya? Atau tadi belum? Gimana sih? Belum disebutin Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya, ketika hadirin misalnya meninggalkan pekerjaan misalnya yang income-nya 70 juta per bulan, gitu. Atau sebelum meninggalkan di persimpangan nih, gitu. Ninggalin enggak gitu. Gaji 70 juta, besar nggak sih 70 juta? Besar. Okay. Kalau meninggalkan pekerjaan dengan gaji 70 juta, berat apa enggak? Berat ya. Pas enggak, Ana harus tinggalin. Karena ini haram gitu. Pas mau buat keputusan, mau sign, dibisikin lagi. Sayang, 70 juta bro. Mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ada tuh ayat tuh. Loh iya, kan harus, syubhatnya harus kuat juga. Kalau syubhatnya, syaitan kan pinter. Gitu loh. Mubadir. Enggak benar ini gitu. Ini bukan mubadir, ini harta haram. Teruskan pergolakan. Terus udah deh, Anda mau kajian aja, pening nih gitu. Siapa tahu dapat pencerahan lah di kajian. Pas kajian, dengar hadis ini. Innaka lan tada'a syai'an lillah. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Ila abdalakallah bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan hal yang lebih baik buat Anda dibanding hal tersebut. Ya, begitu mendapatkan itu, kira-kira seperti apa tuh hati? Itu seperti mendapatkan air di tengah Sahara. Ini benar nih. Dan ketika kita mendapatkan hadis Imam Ahmad ini, yang terbesit di benak kita, apa hadirin? Gaji 70 juta. Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang ada di benak kita, apa yang lebih baik tersebut? Apa? Pekerjaan yang gajinya berapa? 69? Bayangkan, 69 aja nggak puas antum. Bukan 69 akhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana optimis, minimum 70,5 gitu. Kan 70 juta, naik 70. Kan begitu ya. Ternyata minggu depannya dipanggil. Dapat panggilan. Nego. Kan kalau interview suka ditanya, kira-kira mau dapat gaji berapa Pak? Gitu. Ingat hadis ini. Minimum 70,5. Masya Allah. Ternyata ini perusahaan mampunya cuman 8 juta. Enggak.
Kenapa enggak? Nabi SAW enggak pernah bohong, gitu. Keluar. Terus nanti ada panggilan. Sampai itu tadi nanti ada panggilan. Sampai ada yang kasih, berapa Anda mau? 70,5. Terus pokoknya 70,5. Perusahaan kita hanya sanggup 69. 69. Enggak mau. Illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun minhu. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Enggak mau. 69, enggak mau. 69,5, enggak mau. Oke, mentok 70, enggak. Sama soalnya. Ini lebih baik. Hadirin, akhirnya nggak dapat kerjaan gitu. Lalu nanti begitu udah lama jobless, frustasi. Dan begitu frustasi yang disalahin siapa? Rasulullah SAW nanti. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Hadirin Allah muliakan. Tahukah apa keterangan para ulama tentang hadis ini? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Fawaid. Al-iwad anwa'un mukhtalifah. Ini. Penggantinya itu variannya tuh banyak. Bentuknya itu banyak. Wa ajallu ma yu'awwadu bihi. Dan yang terbaik, termulia. Artinya apabila seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan pengganti yang terbaik di antara yang lebih baik adalah al-unsu billah wa mahabbatuh wa tuma'ninatul qalbi bihi wa quwwatuhu wa nasyatuh wa farahu wa ridahu an rabbih ta'ala. Itu. Dan pengganti yang terbaik adalah, insya Allah kita akan bahas pada salat maghrib berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan kembali. Kita lagi membahas bahwa tidak ada alasan untuk tidak berharap dan tidak optimis, dan itu salah satu adabul ilm. Dan kehilangan harapan itu penyebabnya karena kita salah persepsi, salah paham. Dan kita ambil contoh dari hadis riwayat Imam Ahmad ketika Nabi SAW mengatakan innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa abdalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Tidaklah seseorang atau tidaklah Anda meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menggantikan dengan yang lebih baik buat Anda daripada hal yang Anda tinggalkan itu. Dan kita ambil contoh tadi, jika kita dapat, atau ketika kita sudah settle dengan pekerjaan kita yang salarinya 70 juta, lalu ternyata di kemudian hari kita tahu bahwa itu ternyata haram, gak boleh, dan seterusnya. Lalu kita galau
dan akhirnya kita tekadkan atau bulatkan tekad untuk meninggalkan itu karena Allah, karena mendengar hadis di atas. Dan tadi kita sudah buat survei kecil-kecilan di sini bahwa kita memahami bahwa lebih baik daripada yang kita tinggalkan, artinya salary-nya lebih tinggi, lebih baik, dan lain-lain. Lalu apakah benar itu pemahamannya? Mari kita simak keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Belum mengatakan al-iwadu anwa'un mukhtalifah. Ganti itu variannya tuh banyak dan berbeda-beda. Dan yang paling terbaik adalah al-unsu billah, nyaman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Merasa senang dengan Allah, merasa nyaman, wa mahabbatuh, dan rasa cinta kepada Allah, wa tuma'ninatul qalbi bihi, dan hati itu tenang dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wa quwwatuhu wa nasyatuh, dan kekuatan hati dan energiknya hati, wa farhuhu wa ridah, dan senangnya hati serta ridhonya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ganti terbaik gitu. Dan ini sangat mind blowing, di luar dugaan kita. Artinya belum tentu diganti dengan kerjaan yang income-nya di atas 70 juta, belum tentu. Namun Allah kasih kita tenang ketika beribadah. Dan lebih mudah mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu hati itu tenang gitu hadirin. Dulu memang fulus banyak, tapi gelisah kita. Nggak nyaman. Gitu. Makanya walaupun gaji banyak, nggak langsung pulang. Gitu. Cari hiburan. Jadi duit ya hilang entah kemana, udah nggak berkah udah. Kenapa? Nggak ada ketenangan di kerjaan, suntuk, gelisah, pulang ke rumah ribut nanti sama istri. Akhirnya cari pelarian ke tempat lain gitu. Memang semua bisa dibeli dengan uang kita, tapi nggak tenang. Lalu nanti kena mental illness. Tapi begitu kita tinggalkan, mungkin kita nggak dikasih kekayaan yang sama sampai kita wafat nanti. Semua berubah. Tapi kita dikasih ketenangan. Dikasih kenyamanan. Dulu tuh sholat nggak pernah khusyuk, sekarang bisa khusyuk. Dulu nggak ada kepikiran bisa meneteskan air mata ketika takarub kepada Allah. Sekarang tuh bisa gitu loh ketika tahajud. Dulu tuh gampang nyesek kalau ngalamin kejadian yang gak sesuai dengan ekspektasi. Sekarang tenang gitu, ridho terhadap takdir Allah. Itu lebih baik daripada income secara materi kita sebelumnya. Itu poin. Jadi gak ada alasan untuk tidak optimis dan tidak ada alasan untuk tidak punya harapan. Dan itu real hadirin.
mungkin ya, keterangan Ibnu Qayyim itu masih agak sulit dipahami bagi orang yang belum turun dalam kehidupan real gitu. Tapi bagi orang yang sudah makan asam garam kehidupan, sudah mengalami ujian-ujian hidup yang besar-besar, itu lebih mahal daripada harta dunia, ketenangan hati, lalu kekuatan hati, lalu tadi nasyatu, energik gitu loh, semangat gitu. Walaupun duit pas-pasan, tapi tetap ceria aja orangnya. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah, kan happy-happy aja. Lihat bagaimana Ammar bin Yasir. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat yang dari kalangan fuqara wal masakin, dari orang-orang fakir dan miskin. Gimana? Bagaimana spirit mereka? Mereka tuh memang gak punya uang, tapi mereka punya semangat hidup. Gitu loh. Mereka punya spirit. Dan bandingkan dengan banyak orang yang punya uang, punya semuanya, tapi mereka gak punya spirit. Dan kalau punya spirit, spiritnya hanya untuk dunia lagi, gersang hatinya. Dan gak ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Dengan prinsip, saya harus dapatkan apa yang saya mau. Wah, stres hadirin. Orang punya prinsip itu, bahaya dia. Karena bukan dia berkuasa dalam kehidupan. Dan dia akan mendapatkan kejadian-kejadian di mana yang terjadi bukan yang dia harapkan. Pada saat begitu berantakan. Itu benar. Orang yang nggak pernah gagal dalam hidupnya, selalu berhasil. Itu punya kepercayaan diri duniawi, itu begitu gagal, bisa berantakan. Begitu gagal, berantakan hadir. Kenapa? Nggak pernah gagal dalam hidup. Beda dengan hadirin sekalian, gagal tenang. Karena emang udah sering gagal, gitu. Udah biasa. Loh, jangan baper dong hadirin. Sering gagal itu positif atau negatif? Maksudnya, ya bilang positif aja, dia hibur diri sendiri kan gak ada salahnya. Emangnya kita nggak sering gagal? Sering apa enggak? Sering. Saya mau tanya sama hadirin. Siapa yang begitu lahir langsung bisa jalan? Lahir nih, langsung berdiri, jalan, sambil masih ada tali pusar gitu, tuh guduk, terus cium tangan ibu, makasih ya Umi gitu lah. Terus datang ke dokter syukron gitu misalnya. Jalan gitu, ada yang kayak gitu. Ngeri tuh hadirin. Itu bisa kesurupan itu. Kan kita nggak bisa jalan. Terus proses sampai bisa jalan, gimana hadirin? Lancar begitu aja? Atau mengalami kegagalan demi kegagalan? Kegagalan demi kegagalan. Gitu. Tapi dengan kegagalan itulah kita bisa jalan. Dan kita mencapai keberhasilan dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu hadirin. Allah ta'ala alam. Jadi hadirin Allah muliakan. Nah, orang-orang beriman itu gak kehilangan energi, walaupun gagal, walaupun jatuh lagi, biasa begini. Kenapa? Karena yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus dibangun bagi para penuntut ilmu.
rasa harap kita, rasa takut kita, optimisme kita itu harus beda. Nggak boleh sama. Dan itu yang membuat ilmu itu terbukti bermanfaat gitu. Makanya ilmu tauhid itu tuh pentingnya di situ hadirin. Karena kita akan optimis, kita akan berharap sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya balik lagi ke poin itu tadi contohnya. Ternyata diganti lebih baik itu bukan secara fisik. Jadi yang diganti yang terbaik ya, yang terbaik itu bukan fisik diganti fisik, materi diganti materi. Justru sebaliknya, kehilangan materi tapi Allah ganti dengan kekuatan hati. Itu baru pengganti terbaik di kehidupan. Itu. Nah yang jadi masalah, kita nggak ngerti. Begitu nggak ngerti, nggak bersyukur. Begitu nggak bersyukur, dicabut sama Allah. Jadi akhirnya nggak dapat materi, nggak dapat kekuatan hati. Selesai udah hidup tuh. Kan begitu seringkali. Kalau udah kasih nih, kita udah tenang. Udah ibadah, udah bisa ini. Lupa bersyukur kita. Karena nggak menyadari bahwa ini tuh lebih mahal daripada income atau materi yang sebelumnya kita punya. Karena kita nggak memahami hal tersebut, maka kita nggak mensyukuri. Begitu kita nggak mensyukuri, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur, kufur nikmat, azabku sangat pedih. Gitu. Jadi kalau orang ngerti ilmunya, ya Allah. Gitu. Bahkan sebagian guru-guru kita tuh mengajarkan itu harga yang harus dibayar gitu untuk mendapatkan ilmu nafi. Sebagian ulama tuh sering mengatakan la yata'allamu ahadun al-ilma majjana. Gak ada satupun orang yang belajar gratisan, gak ada. Gak ada. Walaupun dia datang ke kajian yang free of charge. Dia datang kajian gratis, tapi sejatinya dia harus bayar itu. Bayar dengan apa? Yang lain. Ada orang harus bayar dengan kesehatannya, baru dapat ilmu. Ada orang harus bayar dengan pekerjaannya yang sebelumnya. Dia harus bayar. Ilmu itu mahal hadirin, gak gratisan. Gak bisa. Ilmu itu mahal. Makanya kan anak orang kaya otomatis jadi orang kaya. Jelas. Apalagi begitu lahiran, beberapa hari berikutnya orang tuanya meninggal. Tuh duit lari kemana? Anaknya. Asobah. Walaupun mungkin bukan satu-satunya ahli waris, tapi anaknya itu orang kaya. Tapi anak ulama, gak otomatis jadi ulama. Gimana jadi ulamanya? Dia harus melewati proses bapaknya. Gak serta-merta dia anak ulama, anak ustadz, otomatis jadi, bukan jadi ustadz, bisa aja jadi ustadz. Tapi punya ilmu seperti bapaknya. Kecuali dia melewati proses bapaknya itu. Dan begitu melewati proses, dia harus bayar. Itu hadirin. Karena ilmu ini mewah. Lebih mewah daripada harta dunia. Baru kita dapat ketenangan hati. Gitu hadirin sekalian. Jadi sekali lagi tolong diinikan karena kondisi hari-hari ini tuh banyak di antara atau salah satu PR sosial dan di masyarakat kita itu kehilangan harapan hadirin. Makanya kan angka bunuh diri semakin tinggi dan orang kepikiran bunuh diri itu semakin besar gitu loh. Kesalahan yang
beberapa dekade lalu itu hanya buat yang salah senyum-senyum, hari ini sebagian pengen bunuh diri hadirin. Gitu. Nah, makanya kita harus kuatkan lagi harapan kita sama Allah. Dan gak ada yang lebih bagus daripada tauhid kepada Allah. Kembali mempelajari dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu kita beribadah dengan itu. Dan kita akan mendapatkan harapan tersebut. Sebagaimana itu yang dialami para nabi alaihi wassalatu wassalam, lalu para sahabat radhiyallahu ta'ala dan para ulama-ulama dan orang-orang soleh dan para wali di berbagai dimensi waktu dan ruang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di di luar atau di akad masih panas nggak sih hari ini? Enggak ya? Dan kalau kita merasa panas, yang pertama jangan lupa bersabar. Dan yang kedua, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya atau beratnya ujian. Jadi yang kepanasan tuh pahalanya lebih besar daripada yang kedinginan. Kedinginan juga berat hadirin, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kata orang tuh mending ketemu kedinginan, mending ketemu kepanasan daripada kedinginan. Maksudnya yang nyaman gitu loh. Dan yang berikutnya jangan lupa bersyukur gitu. Bersyukur sama DKM, bersyukur sama semua pihak yang walaupun mungkin masih ada sisi-sisi itu, tapi ini udah luar biasa banget tadi. Dan luar bersyukur. Gitu. Itu dan ingat pahala sangat besar. Dan kondisi kayak gitu dibanding kondisi para ulama dulu dalam menuntut ilmu mah, ini kita mah jauh banget enaknya lah hadirin. Dulu mereka berat, apalagi kalau mereka kajian di musim panas, di waktu duha gitu, aduh, misalnya 50 derajat, 45 derajat, mateng hadirin. Tapi mereka nggak ngeluh. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim hilang. Mana ya? Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim diberikan rezeki dan taufik dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang terzolimi, tersakiti, semoga Allah menolong dan menjaga mereka. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menghilangkan rasa iri di hati ini karena teman berhasil sukses dalam hal dunia? Saat ini saya merasa sedih dan galau, saya nggak mau seperti ini Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz, syukran jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, pertama minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong sama Allah agar Allah bersihkan hati kita. Yang kedua, dengan memahami hakikat dunia. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan semuanya ujian. Ujian. Jadi keberhasilan duniawi itu bukan pure reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penuh dengan unsur ujian. Penuh dengan unsur ujian. Wa ilaina turja'un, dan nanti kalian hanya dikembalikan kepada kami, kata Allah. Itu. Nah sekarang
Siapa di antara antum yang ngiri ketika temennya dapat ujian? Nah coba, angkat tangan. Yang ngiri. Enggak ada. Waktu sekolah. Kelas apa? Kelas 1B tiba-tiba ujian kimia dadakan. Di jam pelajaran pertama. Jam pelajaran kedua itu guru schedule-nya di kelas kita. Begitu selesai dan ujian dadakan. Dan ujiannya susah. Begitu mau masuk kelas kita sakit perut tuh guru. Akhirnya pulang, nggak jadi ujian. Siapa yang ngiri sama teman-teman kita di kelas berapa tadi? 1B. Bro, lo beruntung banget lo ujian hari ini. Doain gue biar nggak hasad. Ada. Gue nih harus jaga-jaga hati nih. Lo beruntung banget deh ujian kimianya hari ini. Gue udah nanti-nantiin tuh guru. Sakit perut beliau. Emang beda nasib gitu. Ada yang bilang begitu? Ada. Coba angkat tangan. Kita kasih banyak hadiah. Yang ada kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Doain gurunya sakit. Bukan, tapi nggak jadi ujian. Bukan alhamdulillah gurunya sakit. Tapi alhamdulillah nggak jadi ujian. Apalagi kalau ujiannya sulit. Sukses duniawi itu Allah yang berfirman ujian. Dan apakah itu termasuk ujian yang mudah? Enggak. Apa kata Nabi SAW? Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Bukan kefakiran. Ya kan? Tapi apa? Tapi yang aku khawatirkan adalah dunia dihamparkan di tengah-tengah kalian. Walakinni akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan dunia itu dibuka di hadapan kalian. Gitu. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dunia dibuka kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu ketika dunia itu dibuka aksesnya di hadapan kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana umat sebelumnya pun berlomba-lomba mendapatkan itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Itu yang dikhawatirkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang dikasih dunia ujian atau bukan? Ujian. Menurut Nabi SAW, bagi Nabi kita SAW, ujian yang ringan atau yang berat? Berat. Gitu. Jadi gimana? Pantas dingiriin dan dihasati? Oh masih pantas aja dia. Tetap aja ke sana ya Allah. Makanya kan hadirin sekalian, para sahabat Nabi SAW yang miskin itu tidak galau, tidak gundah karena sebatas kekayaan sebagian sahabat yang lain. Tapi mereka gibtoh tuh iri yang positif. Iri tanpa berharap orang tersebut kehilangan nikmatnya, itu gibtoh.
pengen kayak dia gitu. Gibtohnya karena apa? Mari kita simak ucapan mereka. Kata sahabat yang miskin, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan memborong pahala. Gitu. Mereka bawa pahala buat mereka. Gitu. Artinya, jadi dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Mereka pergi mengalahkan kita dengan memenangi pahala. Lihat pahala. Bukan dhahaba ahlud duthur bisayyarat misalnya. Mereka mengalahkan kita dengan koleksi mobil-mobil mereka. Enggak begitu. Yang pertama nggak ada mobil dulu. Tapi kan ada onta, ada kuda. Nggak bilang gitu. Mereka mengalahkan kita dengan outfit mereka. Nggak ada bilang begitu. Mereka mengalahkan kita dengan pahala. Apa yang dimaksud dengan pahala? Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat, orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kita sholat. Jadi ketika kita orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Kita udah di saf pertama, orang kaya saf pertama juga. Gitu. Jadi orang kaya di zaman Nabi itu semangat ibadahnya. Gitu hadirin. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita orang-orang miskin puasa. Kan bagi sebagian orang puasa ibadah spesialis orang yang itu kan, gitu. Tapi ternyata orang kaya puasa juga zaman Nabi SAW. Kita puasa, mereka puasa. Lalu walahum fadlun min amwalihim, dan mereka punya keutamaan harta yang kita nggak punya. Gitu. Mereka bisa berhaji dengan harta mereka, kita belum bisa haji. Mereka bisa umrah, kita belum bisa umrah. Mereka bisa bersedekah, kita nggak bisa. Bahkan kita dapat sedekah dari mereka. Jadi orang miskin zaman Nabi SAW itu dapat bantuan gelisah hadirin. Itu mentalitas penuntut ilmu. Bukan nggak bersyukur, tapi kapan saya bisa memberi? Kok saya dikasih terus nih? Kapan saya bisa ngasih? Itu harus ada cita-cita kayak begitu. Sama kayak tadi ayatul Qur'an apa? Yatluna kitaballah wa aqomus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Para pembaca Al-Quran sejati itu, para ahli Quran itu baca Quran lalu mendirikan sholat dan berinfak semampunya. Itu yang menjadi isu bagi orang miskin zaman dulu. Bukan berapa luasnya rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, atau rumahnya Utsman bin Affan, atau ada apa di dalam rumah tersebut, atau berapa. Itu bukan isu. Karena mereka ngerti, kalau sebatas itu ujian. Ujian, ngapain kita hasati ujian orang? Kurang kerjaan hadirin. Yang kita inginkan adalah ibadah mereka dari harta itu. Kok mereka bisa ya? Itu yang harus ini kan. Jadi ini sudah salah kaprah. Maka minta pertolongan kepada Allah, lalu kita berusaha kembali memahami hakikat dari dunia itu. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan kita harus paham hakikat dari kesuksesan, keberhasilan. Dan yang paling mengerti tentang keberhasilan, kesuksesan adalah pencipta kita semua, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah pemenangnya. Dia berhasil. Dia sukses. Sukses itu. Sukses itu. Faqad faz.
Faza yafuzu, fauzan. Dia pemenang. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tafsirkan arti kemenangan menurut manusia, kita tanya 100 orang, kita punya 100 tafsir tentang kemenangan. Susah ngikutinnya. Mendingan kita ikuti hakikat kemenangan versi yang punya langit dan bumi udah. Yang punya dunia dan akhirat. Apa sih kemenangan? Oh ternyata kemenangan itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ah, itu menang. Itu. Jadi kalau sebatas sukses dunia, belum menunjukkan apapun, belum sukses itu belum. Belum. Jadi sebatas sukses dunia, itu belum menunjukkan apapun. Pertandingan masih berlangsung. Kalau bahasa sebagian antum, the jury is still out. Belum ada kemenangan. The jury is still out. Pertandingan belum selesai. Wasit belum meniup peluit panjang, belum ada apa-apa. Kapan menang? Apabila dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Itu menang. Dan kita harus yakin itu. Dan itu tadi, kelemahan secara duniawi kita, itu seringkali menjadi kekuatan kita. Masih ingat pertanyaan dialog antara Heraklius dan Abu Sufyan? Ketika Heraklius tanya kepada Abu Sufyan, mayoritas pengikut Muhammad yang mengaku nabi itu orang kaya high class-nya atau orang bawah dan miskinnya? Apa kata Abu Sufyan? Orang bawah dan orang miskinnya. Lalu komentar Heraklius apa? Bukan level saya itu. Apa bilang begitu? Berarti nggak masuk radar lah. Emang begitu? Kata Heraklius apa? Begitulah pengikut para nabi dan rasul. Itu hadirin. Itu kekuatan. Mayoritas pengikut para nabi dan rasul dari zaman ke zaman ya itu. Lalu orang kayaknya bingung, jadi saya harus miskinkan diri saya ini Pak Ustadz. Ya enggak juga, kan mayoritas, ada yang kaya, tapi mayoritas itu yang itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, kelemahan secara duniawi seringkali menjadi kekuatan kita. Dan gak mudah istiqomah di level atas tuh gak mudah. Kecuali ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisa. Udah adanya, oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan semoga kita semakin punya harapan kepada Allah dan optimis karena kita punya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Rabb yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.